Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Alhamdulillah, nggak sabar akhirnya hari ini sampai juga di hari keempat Ayura di sapi ya. Jadi iya mobil. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, kalau proses penyapian sudah lebih dari 3 hari, artinya anak yang kita sapi ini sudah berhasil. Dede sudah tidak nen, alhamdulillah. Oke, hari ini adalah hari keempat di mana Ayura sudah sama sekali tidak menyentuh ya nennya, nen mamanya. Ya, gimana caranya? Bagi kalian yang belum subscribe, minta tolong dibantu yuk subscribe. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian kehidupannya dipenuhi dan keberkahan. Dan jangan lupa like, share, dan komennya ya. Mari. Baik Ma, jadi di sini aku mau kasih pengalaman, tips dan triks gimana anak yang kita mau sapi ini rewelnya itu kita bisa minimalisir ya. Jadi biar nggak rewel banget dan sukses berhasil. Ya, jadi caranya hari ini adalah hari Kamis, dimana pada saat itu aku tuh mulai menyapinya itu hari Senin ya berarti. Nah, jadi pastikan ya Mah, pada saat Mama tuh mau menyapi anak, kalian tuh di rumah harus ada temennya, misalnya ada omahnya gitu, atau ada bapaknya, ada suaminya Mama tuh. Jadi pada saat malam mau tidur anak rewel itu Mama nggak capek sendiri, jadi ada yang temenin atau minimal bisa bantuin nenangin si babynya gitu ya. Nah, di sini alhamdulillah, jadi tipsnya itu ada berapa ya? Tipsnya itu ada, yuk kita hitung bareng-bareng aja nantilah ya ada berapa ya. Jadi di sini pengalaman aku tuh yang pertama adalah aku itu 1 bulan sebelum hari ulang tahunnya si Dede ya, hari ulang tahunnya Yura, sebelum dia genap 2 tahun, 1 bulan sebelum genap 2 tahun kita harus kasih pengertian ke si anaknya. Dek, nanti kalau udah 2 tahun Dede udah nggak nen ya sama Mama, soalnya neneknya udah pahit, neneknya nanti berdarah dek, kayak gitu. Nah kan nanti Dede minumnya susu ya kayak kakak minum aja gitu kan. Nanti kalau misalkan dia ngangguk, ya udah kita ikutin aja, mudah-mudahan dia tuh beneran ngerti gitu ya. Tapi kalau misalkan dia nggak ada respon, ya udah Mama jangan bosan-bosan, setiap hari tuh Mama harus ingetin, kasih pengertian bahwa sebentar lagi Dede akan berusia 2 tahun dan sudah tidak bagus lagi nih nen dari Mama gitu ya. Insya Allah dia akan mengerti gitu. Jadi benar-benar harus siap nih antara anak dan mamanya, siap-siap saling melepaskan. Jangan sampai ada rasa nggak tega sama mamahnya, ntar kita udah proses nyapi tiba-tiba si mama nggak tega gara-gara si dedenya rewel gitu kan. Nah kemudian tuh yang tips yang pertama ya, kasih pengertian minimal ya 2 minggu sebelum disapi lah gitu ya. Kalau aku waktu itu 1 bulan sebelum disapi. Nah yang kedua adalah gimana caranya biar dia takut dan nggak mau menyentuh neneknya kita, gimana? Nah pada saat itu aku tuh kasih merah-merah di nen aku. Itu pakainya apa? Pakainya pakai lipstick yang warna merah ya. Terus aku tuh tambahin betadine gitu biar bercecer-cecer gitu, jadi kayak kesannya tuh kayak beneran berdarah gitu ya. Maaf ya Dek, Mama bohongin, nggak apa-apa demi kebaikan dia ya. Tapi kalau misalkan Mom punya cara misalnya pakai apa tuh yang pahit-pahit gitu ya, itu kan belum pernah sih, aku belum pernah coba. Cuma pada saat kakaknya aku pakai lipstick juga dan berhasil alhamdulillah. Dan untuk si Yura alhamdulillah juga berhasil, dia itu jadi takut ngelihat nen mamahnya, jadi sama sekali nggak kepengen nen, sama sekali malah nggak mau deket sama aku waktu itu, jadi maunya deket sama omahnya aja. Kebetulan pada saat proses sapi ada orang di rumah yang temenin, ada omahnya, jadi dia mau deketin omahnya mulu, nggak mau deket-deket sama mamanya karena takut ininya berdarah gitu kan.
Nah, oke. Terus tips yang ketiga adalah kamu harus banyak-banyak berdoa sama Allah, minta pertolongan sama Allah ya. Harusnya itu tips yang pertama ya. Ya udah, dibalik aja nggak apa-apa ya. Jadi doanya itu aku pakai doa sholawat syifa. Sholawat syifa kita bacakan, kemudian kita tiup ke ubun-ubunnya si anak ya. Kemudian baca surat Al-Kautsar sebanyak 3 kali. Kemudian lagi baca surat Al-Baqarah ayat 233 ya, itu dibaca satu ayat penuh. Kemudian ada bacaan ayat pas yaulani kamalaini, kalau nggak salah ya, tolong dikoreksi dan diperbaiki aja nggak apa-apa. Kalau tidak salah ada ayatnya bla bla bla, terus yaulaini dan kamilaini itu kalian baca sampai 3 kali. Setelah itu dilanjutkan dengan bacaan berikutnya, dan sama aja dihembuskan, ditiup ke ubun-ubun si anak. Insya Allah anaknya nggak akan terlalu rewel ya, begitu ya dek ya. Nah, kira-kira itu aja tipsnya dan tips dan trik ya. Nah, terus gimana nih pada saat udah di sapi, Yura tuh gimana? Ya, pada saat udah di sapi, pada hari pertama kita kan mulai siang nih, dia udah nggak mau megang-megang aku, nggak mau deket-deket sama aku. Tidur siang dia nggak bisa tidur, karena dia masih bingung nih, proses nyamannya dia pada saat tidur itu adalah dia ngenem sama aku kan, tapi di sini dia nggak ada nem, tapi dia otomatis loh, dia itu kok tahu gitu ya, dia tuh tahu ada dot di lemari piring, dia ambillah dot ya kan, dia nyok gitu, padahal aku emang nggak niat sama sekali mau kasih dia itu susu formula pakai dot gitu, aku nggak niat kasih itu karena aku nggak mau nanti harus proses sapi dot lagi. Aku pengennya udahlah langsung lepas aja, minumnya pakai susu UHT. Ini yang kayak gini, susu UHT nya yang macem-macem ya. Kalau ini kan Indomilk, bisa Ultra juga, bisa Fashion Flag, pokoknya seadanya susu yang ada di rumah. Sengaja aku nggak pakai dot karena aku nggak mau ribet. Misal kalau misalnya harus pergi, kan kita bawa 2 anak nih ya, kalau misalnya dot ntar harus bawa termos, bawa dot, bawa sufornya juga, aduh ribet ya. Udahlah, kalau ini kan udah bagus juga, ini udah mencukupi vitamin dan gizinya juga sudah, insya Allah sudah cukup ya, 1 hari 1 kotak atau 2 kotak juga insya Allah sudah cukup. Kemudian biar apa juga, biar doyan makan, itu yang penting ya. Jadi kalau misalkan ngedot susu itu jadi makannya tuh jadi berkurang, jadi dia tuh nggak, karena udah kenyang susu duluan ya kan, jadinya males makan deh. Nah, jadi pada tidur siang hari pertama di sapi itu hari Senin, tidur siang lewat ya, nggak bisa tidur siang. Nah, malamnya nih, ini adalah malam terberat, tapi untuk Ayura kayaknya masih standar gitu ya. Alhamdulillah dia tuh nggak yang nyusahin banget mamahnya gitu ya. Pada malam kita tuh harus kondisikan ruangan tempat tidur, ruangan kamar tidur itu seperti biasa dia mau tidur sehari-hari ya. Jadi bedanya itu cuma dia biasanya enen, ini nggak enen. Biasanya itu pada saat tidur dia posisikan di tempat tidurnya dia di bagian mana nih, pojok, tengah, apa di mana gitu kan. Kalau Yura kan biasa di pojok di samping tembok. Kemudian pastikan ruangan juga dalam keadaan sejuk ya. Kemudian aku biasa matikan lampu, jadi dalam keadaan gelap dia pun fokus untuk merem ya. Nah itu aku susah banget tidurinnya dia juga waktu itu masih nangis karena kan biasanya dia enen, ini dia nggak enen. Dia sih sama sekali nggak minta enen aku ya, tapi dia itu kayak orang kebingungan, yang biasanya dia nyamannya dia untuk tidur kan enen, tapi ini dia bingung gitu, dia nggak bisa. Jadi pada saat mau tidur itu dia hanya gulang-guling, bolak-balik bangun, bolak-balik jalan gitu di kamar. Jadi lama-lama dia akhirnya capek, terus ngantuk, dan akhirnya dia nangis rewel. Kemudian aku coba
kasih video ya, video aku coba dia kasih video yang kira-kira tuh bikin dia ngantuk gitu kan. Aku kasih video orang, ya kan sayang, aku kasih video orang yang lagi nguap mulu nih. Aku tontonin dia kan sambil tiduran, malah aku dong yang nguap. Dia sama sekali nggak nguap, tapi dia hanya fokus pada gambarnya aja, ngeliatin orang pada nguap kan. Maksudnya aku kasih video itu tuh biar dia tuh biar cepet tidur gitu. Dan ternyata itu nggak berhasil ya guys. Sayang, sini. Dan ternyata itu nggak berhasil. Akhirnya dia nangis, dia bingung, dia ngantuk, mau gimana aku pun juga bingung. Akhirnya sama omanya digendong lah, digeong-geong gitu kan, sampai akhirnya dia tidur. Alhamdulillah. Jadi tidur di hari pertamanya dia itu adalah digendong. Nah aku tuh malesnya gini, kenapa aku nggak mau gendong, karena takutnya pada saat aku sendirian dia nggak bisa tidur kalau malam, ntar harus digendong mulu kan ribet dong ya kan. Aku nggak mau gendongin dia, nggak mau, maksudnya aku nggak mau nanti kebiasaannya dia sebelum tidur harus digendong dulu, aku nggak mau. Tapi kata mamaku, kata omanya si Dura, udah nggak apa-apa, orang ini kan proses nyapin, ntar juga lama-lama nggak, paling beratnya itu ya 2 harian aja gitu kan. Yaudah akhirnya alhamdulillah setelah digendong dia tidur nyenyak, langsung nyenyak. Alhamdulillah. Aku sambil berdoa, ya Allah gitu lah, aku sambil sholawatin, aku tiup ke ubun-ubunnya. Alhamdulillah. Dan aku pun langsung tidur. Biasanya aku nggak langsung tidur ya, tapi ini aku langsung tidur karena ya gara-gara tadi nonton video ngantuk itu jadi ikutan ngantuk. Biasanya tidurnya tengah malam. Nah jam 12 malam itu dia terbangun dan nangis biasa kan, kalau misalnya tengah malam itu kan nyari eneng. Dan di sini dia kan nggak bisa eneng, tapi dia tuh daya ingatnya tuh anak kecil daya ingatnya tuh kuat banget ya. Dia itu emang kan udah dikasih tahu kan kalau enengnya tuh berdarah, dan dia sama sekali nggak mau menyentuh enengnya. Dan akhirnya dia nangis, digendong lagi lah ya, digendong, nggak lama dia langsung tidur begitu. Jadi ya gimana caranya biar dia tuh nyaman bisa tidur lah. Kalau misalkan punya cara yang lain yang lebih simpel, dilakukan aja, sebaiknya bagaimana. Dan pada hari kedua di sini aku pada hari kedua untuk tidur siangnya dia masih aku gendong. Gendong, nggak lama dia langsung tidur. Nah malamnya itu luar biasa lancar jaya, alhamdulillah. Dia langsung tidur dengan emang sih paling dia kan sebelum tidur kan main-main dulu sama kakaknya, bercanda gitu kan, gulang-guling, loncat sana loncat sini. Akhirnya dia kelelahan, terus dia tidur merem sambil tetap aku sholawatin, aku baca-bacain supaya dia tuh tidurnya tuh anteng sampai besok pagi gitu kan. Ya alhamdulillah dia pun bangunnya cuma sekali doang, tapi dia bangunnya gimana ya, cuma sekedar bangun usak-usak, terus kayak gangguin aku sebentar biar dia tuh ada temennya, dan aku juga nggak perlu elus-elus dia, paling cuma kayak ngedeplok badannya dia gitu, dia langsung tidur lagi. Yang penting tuh ada temennya yang lagi melek juga kali ya menurut si Dede gitu. Nah untuk hari ketiga tidur siang aman, tidur malamnya juga aman, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Semalam tidurnya aman. Dan bagaimana cara kelengkapan gizinya dia, kok nggak minum sufor gitu ya? Ya udah aku mah kasihnya susu kotak aja. Ini kan simple ya, kalau misalkan kita bepergian kita juga tinggal beli aja. Si anak juga doyan, juga kan rasanya bisa macem-macem, nggak harus yang coklat juga, ada vanilla, ada strawberry dan lain-lain sebagainya. Nah ini adalah hari keempat dimana aku benar-benar bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, aku juga disupport sama suami aku, sama omanya anak-anak juga. Ditanya gimana tidurnya, itu kan udah suatu, ya Allah alhamdulillah gitu ya, ada yang nanya, yang senang gitu, ada yang perhatian, jadi kita tuh nggak merasa lelah sendiri gitu. Jadi kenapa aku bilang kok
anaknya nggak dikasih sufor gitu ya gimana ya, bukannya akunya males gitu, tapi emang benar-benar untuk biar si anak tuh jadi doyan makan. Terus yang kedua, biar kita juga tidurnya nyenyak, karena Yura ini semenjak enggak dienan ya, tidurnya itu alhamdulillah dari malam sampai pagi tuh lancar, dia nggak bangun-bangun. Paling begitu banget usak-usak kita pegang itu udah langsung tidur lagi, masya Allah. Beda sama pada saat kita lagi enen ya, lagi enen itu bangun itu harus enen ya kan. Kadang kita mamahnya sampai ketiduran dan akhirnya posisi masih miring, ini sering pegel nih pegel loh. Makanya doaku tuh pengen buru-buru ngelepasin ini ya, ngelepas enen gitu loh, biar kita sama-sama tidur dengan nyenyak ya. Dan yang paling penting pada saat proses menyapi itu anak pasti rewel. Jangan sampai kita tuh nggak tega sebagai orang tua, kita harus tega karena demi kebaikan si anaknya juga. Karena yakin proses rewelnya ini hanya berlaku 1-2 hari aja kok. Setelah itu insya Allah kita sama-sama tidur nyenyak gitu. Iya nggak sayang? Ya udah, ceritanya cukup sampai di sini aja. Terima kasih banyak yang sudah mau menonton dan mendengarkan pengalaman dari saya. Semoga ibu-ibu yang kami nyapi diberikan ketabahan, kekuatan untuk bisa tega sama anaknya. Terus kalau misalnya anaknya rewel, sabarin aja karena itu prosesnya nggak akan lama kok, paling 1-2 hari aja. Insya Allah selebihnya kita sama-sama istirahat dan tidur dengan nyenyak. Anak pun happy, orang tuanya juga happy gitu kan ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, aku mohon bantuannya untuk klik subscribe ya. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga kehidupan kalian selalu diberkahi dengan kebahagiaan, rezeki berlimpah, dan hajat kalian bisa tercapai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa like, komen, dan share-nya. Terima kasih sudah menonton video ini dengan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.